Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan sholat kita awal waktu berjamaah di masjid. Dan inilah bukti rahmat Allah yang luar biasa, memberikannya itu kepada kita untuk bisa kita menyempurnakan. Rahmat itu datang kita menyempurnakan juga sholat kita. Karena bukan ukuran sehat yang bisa ke masjid. Kalau sehat yang jadi ukuran bisa ke masjid, maka masjid tentulah pasti penuh. Karena banyak orang sehat. Bukan juga jarak yang dekat yang bisa ke masjid. Kalaulah ukurannya jarak yang dekat rumah dengan masjid, maka pastilah penuh masjid. Tapi itulah karena rahmat Allah kita bisa datang ke masjid, bukan karena sehat, bukan karena dekat. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh ini kita melanjutkan kajian kita pekan lalu di antara akhlak tercela. Akhlak tercela, di mana pekan lalu kita membahas tentang riya. Riya itu beramal karena ada dilihat, beramalnya niatnya bukan karena Allah, berharap pujian, berharap sanjungan dari manusia. Itu riya. Itu yang kita bahas pekan lalu. Riya itu menjadikan amal terhapus. Sebesar apapun amal, tetapi karena salah niat, maka amal tadi bukan malah pengundang pintu rahmat Allah, tapi malah menjadi pembuka murkanya Allah. Yang kita bahas kemarin ada 3 orang beramal dengan amal ahli sorga. 1 orang yang mati syahid, yang kedua orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan, dan yang ketiga orang yang berinfak. Tapi ketiganya itu dilakukan bukan karena Allah. Ingin dikatakan pemberani bagi orang syahid, ingin dikatakan alim bagi orang yang belajar, ingin dikatakan dermawan bagi orang yang berinfak. Maka semua berharap pujian dengan manusia, sehingga itulah Allah perintahkan malaikat summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ketiga-tiga orang itu Allah perintahkan malaikat lemparkan dia, telungkupkan wajahnya, masukkan ke neraka. Maka kesimpulan pekan lalu Bapak Ibu bahwa amal benar harus diawali dengan niat yang benar. Nah, itu kesimpulan kita pekan lalu.
Selanjutnya Bapak Ibu, akhlak tercela yang subuh ini akan kita bahas. Itu hampir mirip, yaitu ujub. Hampir mirip. Karena Bapak Ibu, riya dan ujub ini itu hinggap menyerang bagi orang-orang yang beramal, menyerang kepada orang-orang yang taat. Jadi riya, ujub ini yang diserangnya orang-orang yang taat, bukan orang-orang pelaku maksiat. Orang pelaku maksiat itu tidak ada yang riya, ya kan Pak? Tidak ada orang riya, orang maksiat riya. Nak ditengok orang maksiat itu malah sembunyi-sembunyinya. Begitu juga pelaku maksiat itu tidak ada yang ujub, yang akan kita bahas kelak. Tidak ada orang yang pelaku maksiat itu bangga dengan maksiatnya. Maka kesimpulannya apa Bapak Ibu? Riya dan ujub iko menyerang kita, orang-orang yang beramal, orang-orang yang taat. Menyerang orang-orang soleh, riya dan ujub kok. Jadi bukan menyerang orang-orang yang pelaku maksiat, yang tidak beramal. Tapi yang menyerang itu adalah yang diserangnya kita, orang-orang yang beramal, yang taat, yang meninggalkan maksiat. Maka bahaya penyakit ini bisa menghapuskan amal-amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk kita pengertian ujub. Ujub itu dari bahasa Arab ta'ajjaba, yang artinya takjub. Jadi artikan secara istilah itu perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Bukan GR. Kalau GR itu bukan GR itu kalau tidak salah. GR itu pas dipuji salah tingkah. Kalau ikonnya tidak salah tingkah, memang membanggakan dirinya, bukan karena pujian. Awak itulah hebat. Awak itulah. Jadi ujub itu tangga menuju sombong. Memang ada yang menggabungkan antara ujub itu sama dengan sombong. Tapi ujub itu tangga menuju sombong. Akhirnya bisa jadi banyak, bisa arogan, bisa merasa benar, bisa menyepelekan. Itu ujub. Jadi takjub dengan dirinya sendiri. Nah, itu secara pengertian Bapak Ibu. Kita tengok pengertian dari Imam Ibnul Mubarak. Ujub itu ketika seorang merasa bahwa dirinya mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu kata beliau. Jadi seolah-olah dia ikolah yang punya kelebihan. Dan memang iko hampir mirip dengan sombong. Tapi iko awal menuju sombong. Kalau sombong itu menolak kebenaran. Kalau ujub kan masih menerima kebenaran. Tapi dia yang paling atas. Kata Imam Ghazali, ujub itu kecintaan seseorang akan suatu karunia yang ada pada dirinya dan merasa memilikinya sendiri, serta tidak menyadari bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah. Lupanya datangnya karunia itu dari Allah. Maka Qarun jadi sombong karenanya merasa ujub, bangga diri. Harta yang nyodape itu dari kepintaran aku, dari ilmu aku, kata Qarun. Maka lahirnya sombong. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ujub itu boleh kita katakan tangga menuju orang untuk sombong. Itu ujub. Jadi secara pengertian yang kita pahami bahwa ujub itu akhlak tercela yang merupakan sifat seseorang menganggap dirinya yang terhebat dan membanggakan dirinya. Lupa kehebatannya itu datang dari Allah. Samalah kayak kita tadi Pak. Kita bisa sholat hari ini ke masjid bukan karena kita sehat. Itu karena rahmat Allah. Maka jangan pernah kita aku sehat, aku ke masjid. Bukan. Kalau tidak ada jaminan orang sehat bisa ke masjid. Maka itulah kata Nabi, "Lau ya'lamu ma fihi ma la'atahu ma walau habwan."
kalau umatku tahu rahasia yang ada di salat subuh dan isya, la atauhuma walau habwan, maka pasti umatku akan datang ke masjid untuk salat isya dan subuh walau dalam kondisi merangkak, walau dalam kondisi sakit pasti datang. Jadi bukan ukurannya sehat, sakit pun orang akan datang. Kenapa? Karena tahu betapa hebatnya keutamaan salat itu, dan itulah rahmat Allah. Maka ikut secara pengertian Bapak Ibu, maka ujub itu bahaya. Jadi ujub itu tidak akan pernah menyerang orang-orang maksiat. Jarang kita dengarkan, kecuali ada yang bangga dengan dosanya. Segala merek minuman lampu minum galau. Ada juga yang satu-satu. Segala jenis wanita lampu zinai galau. Ada juga satu-satu. Tapi secara fitrah manusia itu menyembunyikan keburukannya. Tidak ada manusia yang ingin mengumbar keburukannya. Beda dengan kebaikan. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan, fitrahnya kita ingin diumbar kebaikan kita. Ingin kita tampakkan. Dan itulah ujub. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya bahaya sifat ujub. Apa bahayanya sifat ujub? Dalam Quran surah Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong dan ujub, membanggakan diri. Maka terpisah antara sombong dan membanggakan diri. Karena sombong itu diawali dari membanggakan diri. Iblis itu Bapak Ibu, ketika dulu dalam sorga, ikut contoh iblis. Iblis itu kan dulu taat, soleh dalam sorga. Kerjanya bertasbih kepada Allah, menyembah Allah dalam sorga. Tapi iblis kena penyakit ujub, sehingga jadi sombong. Ujub iblis apa Pak Bu? Ana khairun minhu, kata iblis, protes ke Allah. Aku kan lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api ya Allah, kece iblis. Sementara Adam hanya diciptakan dari tanah. Jadi iblis membanggakan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Baiklah api daripada tanah. Kenapa harus disuruh sujud kepada Adam? Maka iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia bangga. Dia merasa lebih mulia daripada Adam. Jadi dia anggap api itu lebih mulia daripada tanah. Ngapa pula aku harus sujud? Nah itulah ujubnya iblis. Jadi membanggakan diri, lupa diri. Padahal kalau kita perhatikan, jauh lebih mulia tanah daripada api. Tanah menumbuhkan, api menghanguskan. Tanah dingin, api panas. Tanah menyuburkan, tapi api membinasakan. Tapi iblis lupa diri, sehingga dia merasa ana khairun minhu. Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Ujub, bangga diri, sehingga lahirlah sombong iblis. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, tidak mau dia. Kenapa? Karena dia bangga diri, merasa lebih baik. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat penduduk sorga, sujudlah kepada Adam, sujud segala illa iblis. Kenapa iblis tidak mau? Yang tidak mau sujud cuma iblis. Allah jelaskan aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong. Sebelum sombongnya iblis, merasanya lebih baik. Ujub tadi. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ujub itu hinggap kepada makhluk Allah yang taat. Pertama, yaitu iblis. Makhluk Allah yang taat pertama, itu iblis dalam sorga. Maka Allah murka, diusirlah iblis dari sorga karena sombong.
Karena Allah paling murka kepada orang sombong. Maka dalam hadis itu dijamin Nabi, la yadkhul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang di hatinya ada secuil rasa sombong. Jadi kata Nabi tidak masuk surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena sombong. Karena orang sombong itu terusir dari surga sebagaimana iblis. Dan orang yang ujub, lahir sombong, itu susah tobat. Susah tobatnya Pak. Kenapa? Karena merasa benar. Beda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat itu jauh lebih mudah dia bertobat daripada orang yang ujub. Pelaku maksiat sadar dosanya kok. Orang maksiat itu sadar, ya Allah aku lakukan dosa, hatinya pasti bertentangan. Maka orang pelaku maksiat itu jauh lebih mudah dia bertobat, mengakui salahnya. Tapi kalau orang ujub, nyojar tidak bisa ngakui kalau nyo salah, karena nyo menganggap dia benar. Maka perhatikan ketika iblis dan Nabi Adam yang sama-sama terusir dari surga. Iblis ujub, sombong. Tapi Nabi Adam juga terusir dari surga. Tapi bukan karena ujub Nabi Adam, tapi karena kesalahan Nabi Adam, yaitu karena memakan buah larang, melanggar perintah Allah. Jadi Nabi Adam tuh berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Jadi 3 persamaan Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih. Satu, sama-sama penghuni surga. Yang kedua, sama-sama punya satu dosa. Dan yang ketiga, sama-sama terusir dari surga. Tapi beda Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Contoh ikut Pak Bu. Nabi Adam melanggar perintah Allah, berbuat maksiat. Tapi Nabi Adam mudah taubat. Maka ketika diusir dari surga, Nabi Adam taubat. Itulah istighfarnya Nabi Adam kan Pak Bu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim dengan diri kami. Kalaulah bukan karena ampunan dan rahmat-Mu, ya Allah, sungguh kami termasuk orang zalim. Jadi Nabi Adam taubat. Nyo berbuat maksiat, sadarnya salah, langsung minta ampun. Kata sejarah dalam kitab Kisah Anbiya disebutkan 40 tahun Pak Bu. Masya Allah. Cuman satu salah Nabi Adam, sujud sambil baca istighfarnya tadi, minta ampun ke Allah 40 tahun. Baru Allah terima 40 tahun. Bayangkan tuh Pak. Lah iblis, itu bedanya ujub. Nyo merasa lebih baik sampai hari kau tidak tobat Pak. Sampai hari kau iblis tidak tobat. Itu bedanya ujub, sombong tadi. Nah, maka lebih bahaya ujub menghinggap kepada orang-orang taat, orang-orang soleh, dan lupa kalau dia itu salah. Dia tidak tahu kalau dia itu salah. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu sifat ujub. Jadi jauh untuk bisa taubat. Yang pertama Pak Bu, bahaya ujub itu terhapus pahalanya. Jadi pahala yang sebanyak apapun itu terhapus. Kan percuma tuh Pak. Lali tak di delete ya Pak. Lali tak beramal. Itu masalahnya. Tidak bisa diundo tuh kan. Diundo. Kata Nabi dalam hadis, 3 hal yang membinasakan. Salasun muhlikat. 3 hal yang membinasakan. Pertama, jadi 3 perkara itu Bapak Ibu membuat kita binasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Kekikiran yang diturutkan, kikir. Nah, itu hinggap ke orang kaya, tidak ke orang miskin. Jadi hati-hati orang kaya. Orang kaya itu bisa masuk surga dengan harta, tapi bisa juga masuk neraka karena harta. Kikir. Maka itulah kenapa Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi Allah telah sebut dunia itu segala Pak, kesenangan, tapi menipu kesenangan dunia. Ada orang yang dikasih harta,
tertipu dengan harta, makanya jadi kikir, pelit, tertipu seolah-olah harta yang menyelamatkannya. Ada orang dikasih jabatan, dikasih pangkat, tertipu dengan pangkat jabatannya, sehingga dia berbuat zalim, korupsi, berbuat sekendaknya, tertipu. Memang Allah akui dunia ini kesenangan, kata Allah, tapi kesenangan yang menipu. Maka Allah kasih tahu jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Maka banyak orang yang berlomba-lomba ngejar dunia, tertipu, lupanya berlomba-lomba untuk kepentingan akhirat. Banyak orang yang sibuk mikirkan cak mana biar bisa hidup enak, tapi lupa dia untuk mikirkan cak mana biar bisa mati enak. Kenapa? Tertipunya. Mau diulang-ulang tu. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Hiduplah, ingatlah kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kikir itu orang yang diserangnya orang kaya. Orang kaya sehingga dia tidak mau jama'a malau wa'ad dadah. Itu sibuk orang kaya yang kikir kok. Ngumpul-ngumpulkan harta, ngitung. Hari iko 10 juta. Besok 10 juta lagi lah, 20 juta. Nya sibuk ngitung. Dihitung, dikumpulkan, dihitung. Itulah, maka kata Nabi itu membinasakan. Maka dijamin Nabi, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribun minan nar. Orang pelit itu dipastikan Nabi dia jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia, dan dia neraka. Itu orang pelit. Yang kedua Bapak Ibu, yang membinasakan itu hawa nafsu yang diumbar, hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu, namanya hawa itu Bapak Ibu, hawa itu selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Hawa nafsu itu tidak bisa kita hilangkan. Ikalah beda kita kayak malaikat. Kalau malaikat wajar tidak ada yang maksiat Pak Bu. Kenapa? Karena Allah tidak mengilhami kepada malaikat hawa nafsu. Nah, kita yang jadi masalah, Allah kasih wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhami kepada kita bentuk sempurnanya kita manusia Bapak Ibu. Allah kasih kita akal, Allah kasih kita nafsu. Mana lebih mulia? Malaikat kayak manusia? Mulia manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena malaikat tidak ada peperangan. Tidak ada untuk mikirkan buat maksiat. Tidak ada terbesit di malaikat. Tidak ada nafsu. Tidak ada ujiannya. Tidak ada malaikat Jibril, korupsi dulu satu ayat kau. Jangan kasih tahu kayak Muhammad SAW. Tidak ada tuh Pak. Tidak ada malaikat yang ingin berbuat maksiat. La ya'suna ma amarallah. Malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat, tidak pernah beringkar kepada perintah Allah. Nah, tapi kita manusia Bapak Ibu dikasih Allah nafsu. Maka buktinya juga manusia lebih mulia, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu bukti kita manusia mulia. Kapan manusia itu mulia? Ketika mampu menundukkan, mengendalikan nafsu. Nah itu Pak. Jadi nafsu itu tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita tundukkan. Maka aja diajarkan Nabi nundukkan nafsu, puasa. Ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, man istata'a minkum al-ba'ata, barang siapa yang mampu falyatazawwaj, maka hendaklah nikah wahai pemuda. Ngapa? Untuk bisa nafsunya dalam halal. Tapi kalau tidak bisa, lah mampu nikah tapi belum bisa nikah karena tidak ada yang nak nikah kayaknya, maka apa perintah Nabi? Puasa. Berarti puasa itu mengendalikan nafsu. Karena memang tidak bisa dihilangkan Pak. Tapi bisa kita kendalikan. Tapi sebaliknya ketika manusia dikendalikan nafsu, maka manusia itu lebih hina dari binatang. Jadi manusia lebih hina daripada binatang. Kalau manusia itu ditundukkan dengan nafsu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Apa kata Allah? Banyak kala isi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Ngapa manusia banyak di jahanam? Kata Allah,
Satu, nyo punya hati tapi tidak digunakan hatinya untuk taat kepada Allah, tunduk ke Allah. Yang kedua, nyo punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ciptaan Allah, nundukkan dirinya kepada Allah. Dan yang ketiga, nyo punya telinga tapi tidak dengar panggilan Allah. Maka apa kata Allah Pak? Iko bukti manusia terlebih hina dari binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah. Manusia yang seperti itu sama baik kayak binatang ternak, kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih hina dibanding binatang ternak. Itu manusia. Allah kecek kita kok lebih hina daripada binatang. Kapan? Kalau kita tadi dikendalikan oleh nafsu. Itu bahayanya Pak. Jadi lebih hina kita daripada binatang kalau kita dikuasai nafsu. Sama lah itu Bapak Ibu. Kenapa lebih hina binatang? Ketika dipanggil kata Allah, nyo punya telinga tapi tidak dengar. Binatang itu ada telinga, sama kita ke binatang Pak. Ada telinga. Tapi binatang kalau dipanggil majikan, datang binatang. Binatang dipanggil majikan. Yang punya kucing, pus, datang kucing. Yang punya ayam, datang ayam tuh kalau majikan manggil. Yang punya kambing, mbek manggilnya Pak, mbek datang kambing. Yang punya sapi datang. Ruso tuh Pak, Ruso di rumah dinas gubernur tuh, manggilnya itu cukup pakai bel. Tuh tengoklah Pak, jadwal siang, makan siang, kami pernah nengok tuh, cukup pakai bel, teng bel tuh Pak. Ruso tadi berserak-serak, cukup bel dipanggil Ruso, berlari Ruso Pak, ngumpulnya di satu titik. Bel cuman manggilnya. Ruso berlari dipanggil, cukup bel. Lah manusia dipanggil azan ke Allah, tidak berlari. Artinya itu bukti bahwa lebih mulia binatang daripada manusia ketika manusia ditundukkan dengan nafsunya. Dan yang ketiga yang membuat kita itu celaka kata Nabi, kegaguman. Iko Pak, kekaguman, takjub, ujub dengan dirinya, kegaguman pada dirinya sendiri. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ujub itu tergolong dalam hadis itu sebagai yang membinasakan. Maka tidak boleh kita Bapak Ibu ketika dipuji orang, kita balas pujian itu. Wih, anaknya ganteng nian dak, ya siapa dulu bapaknya. Itulah, itu tidak boleh. Kan biasanya kita cakap itu. Biasanya itu Pak. Maka ketika dipuji itu katakan apa yang diajarkan, Masya Allah. Tidak boleh kita balas pujian itu Bapak. Itulah ujub. Misalnya itu Pak, kan galak kita, iyalah siapa dulu kan mbaknya katanya. Oh ya, anaknya rajinnya, ya siapa dulu mbaknya. Itulah ujub yang tanpa mungkin kita sadari. Maka apapun pujian yang datang, oh kau kok orangnya rajinnya, maka langsung jawab apa? Untuk menghindar kita jatuh kepada jurang ujub, maka katakan Masya Allah. Itu yang diajarkan. Kenapa? Itu penting, sepele Pak Bu, tapi penting. Sebagai pengakuan yang kita lakukan, Sya Allah. Itu atas kuasa Allah, bukan kuasa kita. Hebatnya kita karena kuasa Allah, bukan hebat kita. Maka itulah kenapa setiap dipuji kita tidak boleh balas pujian, tapi cukup katakan Masya Allah, apapun pujiannya, agar kita tidak dicap Allah sebagai orang yang ujub. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua bahaya ujub, itu mendatangkan murka Allah. Kalau tadi membinasakan, terhapusnya amal, itu mendatangkan murka Allah. Dalam hadis, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Sedang orang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Itu tadi Pak, bedanya. Ketika ada orang yang menyesal dengan dosanya, maka dia minta ampun, dia dapat rahmat Allah. Allah terima ampunan. Tapi orang yang merasa ujub, tadi berarti dia menanti murka Allah. Itu bedanya. Agak susah taubatnya orang ujub. Tadi karena dia merasa dirinya yang benar. Kemudian ujub itu menjerumuskan seseorang pada sikap takabur, sombong. Maka takabur itu Bapak Ibu kata Allah kan dalam hadis qudsi,
bahwa sombong, takabur itu adalah pakaianku, selendangku. Dan Allah berhak sombong karena tidak ada di atas Allah. Lah kalau kita, apa yang harus kita sombongkan? Kita tidak punya hak. Harta bukan punya kita. Buktinya kalau kita mati tidak kita bawa. Jabatan tidak ada punya kita. Ketika mati tidak dibawa. Kenapa? Dan tidak berhak sombong. Karena memang hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Itulah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita punya Allah. Maka itulah kenapa Pak Bu, ketika datang musibah, pengakuan dari musibah itu, kalimat istirja itu harus diucapkan. Wajib. Innalillahi. Ngaku ketika dapat musibah. Apapun musibah, bukan hanya meninggal. Hilang, dapat ujian sakit, apalagi meninggal. Maka pengakuan pertama apa? Innalillah. Sesungguhnya kita punya Allah. Jadi berhak hilang karena memang bukan punya kita. Pengakuan. Jadi kalimat itu kalimat pengakuan bahwasanya segala kau punya Allah. Dan memang tidak punya apa-apa kita. Buktinya Pak Bu, ketika lahir lahir kita tidak bawa apa-apa. Walaupun maknya tu pejabat, maknya tu orang kaya, anaknya tetap lahir telanjang bulat, tidak bawa apa-apa. Bukti memang lahir tidak bawa apa-apa. Nah orang kaya tetap telanjang bulat, mati pun kita juga tidak bawa apa-apa. Hanya kain kafan yang untuk menutup aurat. Selebihnya tidak ada. Bukti bahwa itulah bukti memang kita tak pernah punya apa-apa. Yang selanjutnya Pak Bu, orang ujub itu pasti tidak disukai orang lain. Jadi tidak ada kita yang suka dengan orang ujub. Orang ujub pun tidak suka kayak orang ujub. Nah itu Pak. Nya ujub, ada kawannya ujub juga. Ini tidak suka tuh, sesama ujub memang tidak pacak mendahului. Kemudian merugi di akhirat. Kata Nabi ke Pak Bu, tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut-nyebut kembali pemberiannya. Seorang yang durhaka dan pencandu minuman keras. Jadi tidak masuk surga yang pertama, nyebut-nyebut kembali pemberian, ujub. Kalau tidak ada ambo, tidak akan tegak masjid kau. Kalau tidak ada ambo, tidak akan jadi kau RT kau. Kalau tidak ada ambo, tidak akan sehebat iko. Banyaklah kalau tidak ada ambo. Kalau tidak ada ambo, tidak akan jadi orang tetangga sebelah. Padahal dari lahir lah jadi orang tetangga sebelah itu. Tidak pernah jadi monyet. Kita kecek tidak ada kita, tidak jadi orangnya. Kemudian yang kedua, seorang yang durhaka. Iko yang dikecek Nabi tidak masuk surga. Dan yang ketiga, pencandu minuman keras. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Demikian Bapak Ibu, masih banyak kok. Jadilah dulu nampaknya. Sebagai mukaddimah kajian kita pada subuh ini, kita buka ruang tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan Bu. Baik. Bagaimana memuji anak? Boleh ibu memuji anak tapi tidak ada yang dengar. Artinya khusus untuk anak kita. Kita memuji anak, tapi memuji anak itu untuk anak kita. Boleh. Karena memang fitrah manusia itu Bapak Ibu suka pujian. Fitrah itu suka pujian. Dan tidak suka kita dihina. Oh. Memuji anak depan orang. Berarti apakah itu ujub? Ujub. Karena anak itu anak kita. Yang boleh muji orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Memuji yang tidak masuk ujub tu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Misal tetangga kita Pak Bu, weh soleh nian, pintar nian tetangga. Nya tidak ada hubungannya dengan kita. Memujinya boleh.
Tapi memuji lebih baik jangan ada orangnya. Karena ketika memuji ada orangnya, dia takutnya itunya jatuh kepada ujub. Kan itu kita kisahkan tidak salah ke pekan lalu atau kapan Pak. Ketika di Masjid Nabawi ada sahabat kok solatnya lama ni. Tertengok ke sahabat lain. Wih subhanallah kata sahabat. Alangkah lamanya solat. Maka apa kecek Nabi? Kalau didengarnya membinasakannya. Jadi kalau pujian tadi elok nian solatnya, lama nian solatnya, terdengar ke yang orang solat tu, kata Nabi, bisa membinasakannya. Apa maksud Nabi Pak Bu? Takutnya ujub ketika dipuji. Jadi memuji orang itu kalau pacak jangan di depan orangnya. Takutnya apa? Takut kita menggelincirkannya, dia malah jadi ujub. Maka memuji di belakangnya. Memuji yang tidak ada hubungannya dengan kita, apakah itu ujub? Tidak ujub. Dan memang itu perintah. Itu yang lebih mulia. Kita itu boleh ngecei orang dalam kebaikan. Yang tidak boleh ngecei orang dalam keburukan. Jadi kita tu memang diperintahkan boleh ngecei orang tapi dalam kebaikan. Ngecei orang dalam keburukan itu bisa jadi dua. Satu bisa jadi fitnah kalau tidak benar. Kedua bisa jadi ghibah kalau benar. Yang kita kecek keburukan tu benar terjadi ghibah. Yang kita kecekkan keburukan tu tidak terjadi fitnah. Dua-duanya dosa besar. Maka itulah kenapa kita diajarkan ngecek yang elok-elok. Memujinya boleh. Nah, tetapi bagaimana memuji anak? Nah, anak kau sama kayak kita. Maka memuji anak di depan orang berarti sama halnya memuji diri kita. Dan itulah namanya ujub. Membanggakan anak berarti membanggakan kita. Itu ujub. Apa sih untungnya kita membanggakan anak kita, membanggakan diri kita di hadapan orang? Tidak ada sedikit pun manfaatnya. Malah membinasakan tadi kata Nabi. Malah menghabiskan amal-amal kita. Oh ya, anak ambo kok pintarnya. Berarti secara tidak langsung kita ngecek, ambo kok pintar. Menjadikan anak bisa jadi anak pintar. Oh ya, anak ambo kok sukses kemarin. Segala yang tes 1000 orang, cuma anak ambo yang lulus. Berarti apa? Kita berhasil mendidik anak kita berarti pintar. Tiap hari kita kasih susu. Ibaratnya seperti itu. Jadi membanggakan anak karena ada hubungannya dengan kita. Itulah bagian dari ujub, takjub. Sehingga lahirlah kelak sombong. Woi di RT kau nak, cuman kita nampaknya yang sukses. Orang lain belum ada yang sukses. Misalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Masa Bengkulu itu pandir. Pandir. Iya pandir. Pandir padek dewe, misalnya. Iya, silakan. Lada hitam. Tentang modernisasi pada saat ini kan orang menggunakan YouTube, mungkin TV hampir tidak kurang laku lah. Jadi kegiatan seseorang ini kok banyak, contohnya kegiatan sosial seperti menolong orang, membagikan makanan, dan kawan-kawannya di YouTube sebagian kan banyak membuat konten, gitu kan, konten tentang memberi makanan seperti sedekah Jumat, sedekah hari Ahad, atau sedekah segala macam itu. Dia membuat konten tersebut, dia memberi, tapi dengan tujuan untuk dipublikasikan ke media sosial maksudnya. Tapi sesungguhnya kalau kita kadang-kadang dialog dengan kawan-kawan yang pelaku seperti itu, dia menyatakan tujuan dia itu untuk memotivasi orang-orang yang mampu tapi yang tergolong pelit tadi. Dia mampu tapi tetanggunya masih banyak yang tidak makan. Seperti itu pecah dia. Tapi itu menurut pandangan Ustaz macam mana? Baik, terima kasih. Maka riak dengan ujub, Bapak Ibu, riak itu menampakkan amal. Kalau ujub membanggakan amal. Hampir-hampir mirip. Nah, bagaimana orang mereka yang mengupload kegiatannya, sedekahnya, boleh tak? Yang kita bahas pekan lalu, Bapak Ibu, kita membahas hadis ini itu bukan untuk menilai seseorang. Karena bukanlah kapelingan kita, bukan tugas kita menilai amal orang. Tugas kita itu cuma beramal, bukan menilai amal. Maka tidak boleh dan tidak berhak kita, nak diupload nian, nak masuk YouTube nian, la ujub nian, la riak nian. Tak boleh.
Karena kita tidak pernah tahu niat seseorang. Kita itu hanya tahu niat kita, tidak pernah tahu niat hati seseorang. Yang kita kisahkan ke pekan lalu, kalau tidak salah Bapak Ibu, ketika Usamah bin Zaid, sahabat Nabi, yang membunuh orang kafir yang ucapkan syahadat. Maka ketika itu, setelah perang, kan perang itu Pak, perang yang dimenangi oleh para sahabat kaum muslimin. Ada sahabat yang nengok Usamah bin Zaid membunuh si kafir yang ucapkan syahadat. Maka dipanggil ke Nabi. Usamah, betul kau lah bunuh kemarin waktu perang yang mengucapkan syahadat? Betul, kata Usamah. Ngapa kau bunuh, kata Nabi? Apa kata Usamah? Ya Rasul, yang ngecek syahadat itu modus, ica-ica. Aku tahu nian tuh Rasul. Nyotulah terjatuh Rasul, pedangnya terlempar. Tidak ada lagi jarak pedang dengan aku dengan dia. Maka biar tidak ku bunuh, nya ica-ica lah ngucap syahadat. Tapi masih ku bunuh Rasul, karena aku tahu ini tu ngicu. Maka apa kata Nabi? Hal tasuku sodrahu. Apakahlah kau belah dadonya? Kau tahu isi hatinya. Maka yang ngecek tu ngicu. Maka Usamah pun diam. Maka Nabi menghukum Usamah bin Zaid. Apa hukumnya? Yang nyobunuh itu adalah muslim. Bukan muslim yang dibunuh. Maksudnya orang orang yang masuk Islam tadi. Ngalanya syahadat. Maka Nabi kasih hukuman kepada Usamah bin Zaid, tebus dendanya, diatnya dengan 100 ekor onta, kasih ke ahli warisnya. Artinya apa? Kata Nabi, hal tasukku sadrahu. Apakala kau belah dadonya, maka kau tahu isi hatinya. Artinya kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Maka Nabi ngajarkan jangan pernah menilai hati seseorang. Maka dalam beramal, apapun amal Pak, tugas kita cuma beramal, bukan menilai amal orang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, nilai diri kita. Sebelum nilai orang, nilai diri kita. Maka tadi, apakah salah orang-orang YouTube dengan konten yang macam-macam? Ada yang khusus sedekah, ada yang banyak. Silahkan sah. Apakah riya? Bukan tugas kita memponis orang riya. Boleh tak? Boleh. Kalau niatnya untuk motivasi, justru dia dapat pahala luar biasa. Memotivasi orang, mengajak orang dalam berbuat baik. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, kebaikan yang tunjukkan di YouTube sehingga membuat orang tertarik untuk berbuat baik juga mencontohnya, maka kata Nabi falahu ajru mislu fa'ilihi. Maka nyo dapat pahala persis seperti orang yang ngerjakan. Nyo yang jadi merkarsa, apa namanya? Itulah pokoknya. Nyo jadi apa? Pencetus lah, pencetus. Maka orang ngikut. Maka sebanyak orang ngikut dengan yang nyo contohkan, nyo dapat pahala, orang ngerjakan dapat pahala. Pahalanya tidak putus. Kenapa? Karena nyo mengajak orang. Mungkin kalau nyo tidak diupload, orang tidak terpikir untuk berbuat baik. Nah itu Bapak Ibu. Artinya tergantung niatnya, dan kita tidak pernah tahu niat seseorang. Sah-sah aja. Lagi baca Yasin, dia foto, misal tuh Pak. Boleh, iya terserah, bukan tugas kita. Kalau kan kadang kita memponis, kita tuh kan kadang mudah menilai orang. Kita tuh terlalu sibuk menilai orang dalam beramal sehingga kita lupa beramal. Nah, nak baca Yasinian, kita tidak baca Yasin. Nah, baca Al-Kahfinian malam Jumat, kita tidak baca Al-Kahfi. Itulah penyakit kita, sibuk menilai sehingga lupa beramal. Maka jadi sah-sah aja, silahkan. Ketika niatnya tadi, maka niat itu penting. Amal yang benar harus berbanding lurus dengan awali dengan niat yang benar. Bismillah ya Allah, aku buat iko, niat aku sengaja aku masang YouTube lillahi ta'ala untuk ngajak orang berbuat. Silahkan. Maka pahalanya insyaAllah ketika ada ngikut kita pasti dapat pahalanya. Yakin. Karena itu Nabi yang menjamin. Jadi niat yang benar. Wallahu a'lam. Termasuk ada hitam. Berarti Ustaz tolak ukurnya itu tergantung hati seperti riya mengiyakan atau tidak, begitu Ustaz. Kita yang tahu, bukan orang. Jadi teman sebelah kita pun tidak pernah tahu niat kita. Jadi yang tahu cuman kita. Gaek kita pun tidak tahu niat kita. Artinya yang tahu, yang ngukur biasa kita dan Allah. Tapi dalam berdakwah itu mungkin hampir segala orang bisa berdakwah ya Ustaz, tidak harus ulama.
Jadi seandainya contohnya kita sampai ke suatu desa atau suatu daerah, kita menyatakan orang yang tidak mau menerima kebenaran itu lah tercantum dalam Al-Quran yang jelas kata malau ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Setelah kita mengeluarkan itu, padi baru kemarin ya. Padahal benar di situ. Azab yang paling tinggi adalah orang tidak mau menerima kebenaran. Iya. Taruh aku sampai ke kawan-kawan itu. Mudah-mudahan kita jauh dari riba. Riba itu kan mengancam perang Allah sampai dijelaskan bahwa orang yang memakan riba itu adalah kekal di neraka, tidak ada tawar menawar, seperti menentang Allah dan para rasulnya. Aku menyampaikan itu, Pandi baru kau ngasih. Sementara yang menyatakan Al-Quran itu awal-awalnya. Jadi situlah kisah mana kita tidak dakwah ke mana. Bahkan ada sebuah kisah yang diceritakan sama rekan Anda Ustaz Lafi ini. Ada seorang dai menyampaikan lagi ceramah menyampaikan soal riba, langsung diturunkan. Lah, dijadikan di situ kan sebenarnya ada apa di dosa itu. Padahal makanya kadang-kadang request tolong itu seperti karena mungkin dosa pemabuk kan Ustaz, maaf ya Ustaz ya. Dosa pemabuk mungkin kita mengatakan hina. Sementara kini golongan ini dah dalam cakupan kita negara kita seperti datang gempa bencana alam. Sebenarnya kita menantang Allah dan Rasul mungkin. Baik, betul Ustaz. Jadi dakwah itu Bapak Ibu bukan kewajiban ulama. Iko salah. Dakwah itu kewajiban kita segala yang ngaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baiknya umat kata Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu kewajiban kita Pak Bu. Jadi bukan ulama yang berdakwah tu, bukan tugas ulama, tugas kewajiban kita segala. Balighu anni walau ayat, sampaikan kata Nabi walaupun cuma satu ayat. Tadi benar. Dan tantangan kita berdakwah hari itu jauh lebih ringan daripada tantangan dakwah Nabi. Kalau di KCS sudahlah kau baru anak kemarin, sudahlah kau baru pengajian kemarin, biasa. Nabi dulu bayangkan Bapak Ibu dilempar tai onta, dilempar batu sampai copot gigi Nabi, patah geraham Nabi, berdarah badan Nabi. Itu dakwah Nabi, manusia mulia yang pertama kali masuk surga, tak berdosa. Tantangan dakwahnya seperti itu. Kita mungkin berdakwah belum ada yang melempar kita tai ayam, belum. Jadi dakwah kita hari ini jauh lebih mudah daripada Nabi. Dan memang itu ketika mencegah kemungkaran itu memang tantangannya jauh lebih berat daripada hanya sekedar mengajak berbuat baik. Ayo salat, ayo sedekah itu tidak ada musuh. Ayo ke masjid, tidak ada musuh. Yang ada musuh tuh jangan riba, jangan lagi main kuburan. Nah, di situ muncul musuh. Maka musuhnya itu mencegah kemungkaran itu jauh lebih banyak musuhnya daripada hanya sekedar mengajak kebaikan. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena itu tidak bisa dipisahkan. Mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran. Itu kewajiban kita. Kewajiban siapa? Kewajiban kita segala. Bukan kewajiban ulama. Jadilah benar yang lakukan. Tugas kita itu kan cuma ngasih peringatan. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita apa? Ngajak dakwah. Nyo nak ngikut, tidak ngikut, itu urusannya. Kita sudah gugur kewajiban kita. Dakwahnya wajib. Kau beriman, tidak beriman, sudah. Jadi kewajiban kita mendakwahi. Urusannya nak nerimo, tidak nerimo, itu urusan Allah lagi nak ngasih hidayah. Tapi kewajiban kita berdakwah, ngajak orang. Maka menjadi dosa ketika kita mendiami dosa. Nyolah tahu dosa. Bisa jadinya melakukan dosa karena tidak tahu yang nyolah lakukan ada dosa. Tapi kita yang tahu dosa, mendiamkan itu dosa, malah kita yang berdosa. Jadi itulah kewajiban kita. Terus nama dakwah kini tengoklah Pak Bu, pakai InFocus, pakai laptop, enak, mudah. Iko tidak ada musuh. Tapi ketika mencegah kemungkaran, nah situ banyak musuhnya. Wallahu a'lam. Terus dakwah Ustaz. Dakwah itu kewajiban kita segala. Tapi ketika ada larangan khamar itu menjadi haram, banjir kota Makkah Madinah tuh Pak. Banjir, bayangkan. Saking taatnya itu para generasi terbaik. Beda kayak kita. Lah tahu haram riba, ai terpepet. Kalau tidak riba tidak pacah. Lah tahu gitu. Itulah bedanya generasi terbaik kayak generasi kita kok. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam.
Ya, Pak Imam. Saya ditanya dulu, bukan ditanya diajak itu tuh apa namanya tuh lada hitam kok. Pakai celana jingkrang. Ini keke kalau pakai baju panjang tuh sombong. Nah, ini aku bedanya baju panjang dengan sombong. Katanya baju keterangan ada kalau celana gitu tuh panjang menyentuh tanah sombong. Apa hubungannya sombong dengan tanah Menutup mata kaki. celana yang pendek, celana yang panjang? Ya, saya diajak lihat karena jingkrang terus ya. Model ya Pak. Baik. Kalau cingkrang sampai ke lutut. Sampai di atas lutut ya, terlalu cingkrang. Maka kini orang banyak pakai terlalu cingkrang tuh gini. Jadi cingkrang itu untuk lanang, tapi yang praktekkan tino yang banyak. Itu yang salah no. Itu yang kebalik kok, dunia kebalik. Jadi cingkrang itu berlaku hanya untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Memang cingkrang itu Bapak Ibu sunnah tuh. Kan kata nih manjarra thawbahu, siapa yang menjulurkan pakaiannya, tercelanonya. Menjulurkan itu berarti sampai lewat mata kaki itu kan. Khuyala itu sombong. Maka disebut Nabi masuk neraka gara-gara pakaian. Sebenarnya Bapak Ibu, itu memang perbedaan pendapat ke ulama. Pertama dari riwayat Abu Bakar kan kecek Nabi tidak masuk surga tuh, masuk neraka orang yang menjulurkan pakaiannya. Kemudian Abu Bakar protes, Rasul, pinggang aku ni kecil, galak turun sarung kau dan menutupi mata kaki. Apakah aku bagian dari sombong? Kata Nabi, tidak. Kata Nabi, tidak. Maka ulama berbeda mencikapi celana cingkrang. Yang pertama memahami secara tekstual, sesuai teks, celana harus di mata kaki, sarung harus di mata kaki. Kenapa? Secara tekstual. Tapi ada secara kontekstual yang disebut tadi ketika Abu Bakar, cak mana aku Rasul, galak turun sarung kok, pinggang aku kecil, apakah aku tiga orang itu? Kata Nabi, tidak. Maka di situ di garis bawahnya sombongnya, khuyalaknya. Jadi ketika memakai pakaian menutupi mata kaki, sombong, nah itu yang dimaksud Nabi masuk neraka. Tapi ketika menutupi mata kaki tidak ada niat sombong, maka insya Allah tidak termasuk yang disebut tadi masuk neraka. Ukurannya apa? Ukurannya kita. Karena memang dulu orang-orang Makkah, orang-orang Arab itu dulu Pak Bu, itu ukuran orang-orang bangsawan, itu kalau pakaiannya itu Bapak Ibu sampai ke tanah. Itu secara tradisi dulu. Dan sampai hari ini, tengoklah kalau gaun pesta. Kalau gaun pesta untuk tino kan, pengantin tinonya tuh di situ, yang ngangkek sarungnya tuh masih di dapur tuh Pak Bu, saking panjang. Dan itulah mereka menunjukkan kesombongan itu lewat pakaian. Lewat pakaian, maka tadi menyeser tanah, itu tadi. Nah, maka tadi ulama yang pertama secara tekstual tak boleh di mata kaki. Yang ikut-ikut silahkan. Yang kedua, bukan masalah celananya tapi sombongnya, maka silakan ikut pendapat kedua. Tapi untuk cara aman, yang ikut pertama lebih aman. Kita sama tidak sombong, tapi bahaya juga kalau cingkrang jadi sombong. Itu tadi amboko cingkrang, amboko yang hidupkan sunnah. Nah, jadi lahirnya sombong, itu pun lebih bahaya. Lah ujub juga. Nah, jadi bahaya galau. Jadi ukurannya bukan ngukur orang, ngukur kita. Niat kita menghidupkan sunnah kok benar karena ngikut sunnah Nabi, bukan untuk menganggap kita yang benar. Jadi dua-duanya termasuk. Jadi luruskan aja niatnya. Tapi diajak itu Pak Imam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka minimal ketika kita diajak berarti ada orang yang perhatian, nak nyelam. Sedang berjalan. Jadi dikejarnya Pak Imam di gunung. Jadi itu perbedaannya. Tapi yang lebih selamat memang di atas mata kaki, lebih selamat. Tapi tetap jaga niatnya. Wallahu a'lam. Melanjutkan yang celana tadi. Aku kan kalau waktu masuk kuliah dulu kan kalau main futsal Ustaz. Kan hobi main futsal. Karena belum mana tidak aja nih. Sampai ada Ustaz. Terlalu cingkrang. Karena bukan cingkrang lagi, ya pasti cingkrang. Tadi ada lutut, kadang-kadang lagi panen Ustaz digulungnya sampai cek maaf nih cek sini. Main futsal lagi asik keringnya. Dan itu sampai ada dapat dengar ceramah
bahwa ada ngecek kita ini sebenarnya laki-laki itu terlalu egois. Terlalu egois ngapa? Kita teriak-teriak bahwa Tino harus menutup aurat, Tino harus berjilbab, segala Tino harus menutup. Sementara kita main futsal tanpa sadar, cek aku sebatas iko lutut aku kan tidak tengok lagi, nangis lutut dong kan. Nah, di situ yang mana dah? Makanya aku mengajak marilah kita. Sampai lutut gimana? Buka lutut boleh? Nah, itulah aku tanya udah ke Ustaz kau, apakah itu masih tergolong dengan niat tadi? Ya. Sementara itu termasuk golongan mengumbar aurat. Baik, masalah aurat dulu pernah kita kaji dah Pak Haji ya. Tapi lada hitam belum ada waktu itu. Itu. Dan lada hitam belum hadir. Jadi masalah nutup aurat itu kewajiban laki-laki dan perempuan. Bukan kewajiban wanita, tapi kewajiban wanita, perempuan dan laki-laki. Cuman beda batasan aurat. Batasan aurat laki-laki lutut ke pusat. Artinya, nengok kita kalau apa misalnya pakai pakaian ihram, kan nampak dado, boleh karena itu bukan aurat. Jadi hanya beda batasan, tapi kewajibannya sama, nutup aurat. Nah, jadi itu. Jadi kewajiban nutup aurat segala kita tanpa terkecuali. Yang membedakan adalah batasannya. Jadi apakah berdosa? Berdosa laki-laki pakai celana pendek berusaha menampakkan aurat. Boleh pakai celana pendek ketika yang nengok hanya mahram kita. Yang nengok hanya mahram kita, yang nengok hanya anak kita, yang nengok bini kita, yang nengok mahram. Dan boleh juga sendirian. Nah, yang jadi masalah pakai celana pendek keluar rumah dan orang ada yang nengok, yang bukan mahram kita, apalagi olahraga main futsal. Maka tadi Bapak Ibu yang tidak boleh itu karena ada yang nengok. Kalau tidak ada yang nengok sah-sah aja, boleh aja. Kita dalam kamar mandi nak cak mana serah. Yang jadi masalah karena ada yang nengok. Wallahu a'lam. Ya Bu. Jangan? Oh, batu nisan. Memang betul dilarang Nabi membangun apapun di atas kuburan. Nah, ia membangun apapun bangunan di atas kuburan. Nah, itulah memang yang termasuk larangan Nabi, tapi lah jadi tradisi kita di Indonesia. Iko Pak. Maka iko yang kita tuh kadang ngaku cinta Nabi, nak hidup sunnah Nabi, tapi masih kita ngerjakan larangan Nabi. Dilarang membangun apapun di atas kuburan. Haram membangun apapun. Nah, kalau alasannya bukan di atas kubur boleh. Yang dilarangkan di atas kubur. Untuk lapisan tebing atau untuk mengelilinginya biar tanah tidak turun boleh. Biar tanah tidak turun. Tapi bukan di atas kubur. Itu apa lagi tidak boleh? Iya betul. Maka kan tengok kuburan di Baki, kuburan di sana kan Pak, dah ada satu cukup batu, padahal orang-orang mulia kalau tu. Yang mati di Baki itu kan orang mulia, sahabat Nabi, ada situ Nabi yang dijamin masuk surga tanpa nisan. Kenapa? Karena memang ikut perintah Nabi. Nah, kita kok kadang tidak ikut perintah Nabi dan merubah iko Bapak Ibu berek. Kita kok kadang cari pembenaran. Iko biar kelak tanahnya tidak turun, iko kelak tertukar kuburnya, kelak payah ziarahnya. Kan itu alasan-alasan kita. Maka tadi untuk membuatnya biar tidak cukup batu. Tapi memang payah mentradisikan iko Pak. Karena lah tradisi dari nenek moyang kita. Maka membuatnya boleh sebagai batas tapi bukan di atas kuburnya. Biar tanahnya tidak turun boleh, tapi bukan di atas kuburnya. Dan bukan bangunan di atas kubur. Itu Bu. Maka yang sunnahnya cukup batu. Batu itu memang dikasih untuk pertanda. Untuk guna kita datang ziarah. Boleh. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.